剑放下！ Hai para sudanes, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bai Feng yang memaksa untuk keluar dari alam ilusi tersebut yang telah mengurungnya. Ia pun berhasil keluar dari sana dan bertanya kepada Wang Jian mengenai keberadaan Luli. Namun Wang Jian tidak menjawab dan Bai Feng pun segera pergi untuk mencari. Ia lalu dipanggil oleh Ming Chong yang telah mengetahui kalau Bai Feng sudah bekerja sama dengan Ao Hen untuk membunuh Li Shao. Bai Feng pun ketakutan dan secara diam-diam ia memasukkan suatu benda ke dalam saku baju milik Ming Chong dengan memintanya untuk tetap tenang saja. Masalah ini tidak akan bocor ke siapapun. Kembali kepada mereka, Henna memberikan obat kepada Luli dan juga memberikan sebuah gantungan dari serulingnya kepada Li Shao. Lalu setelah itu mereka berdua diantar keluar dari istana klan air. Di malam harinya, Fang Zhan sangat bersedih karena ketua Wensang mengembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Namun berbeda dengan Ming Chong yang justru menjadi senang karena ia akan menjadi pewaris pemimpin perguruan Wuyang ini. Ia pun lalu keluar dan sesaat dihantui oleh arwah dari ketua Wensang yang pada awalnya ia ketakutan. Namun sesaat ia sadar kalau semuanya ini hanyalah tipu daya yang ternyata memang benar Wang Jian menyamar menjadi ketua Wensang. Namun itu semua ketahuan karena pakaian yang dipakainya robek. Ia bersama Sue pada akhirnya ketahuan dan segera dibawa ke aula. 主上，你还记得当年什么？ Ming Chong yang bertanya kenapa mereka berdua melakukan ini. Sue pun berterus terang kalau ia yang sudah tahu kalau Ming Chong pelaku yang meracuni ketua mereka. Ming Chong pun menjawab kalau memang benar ia yang telah melakukannya. Kalau tidak seperti itu ia tidak akan bisa menjadi pemimpin perguruan ini. Ming Chong lalu hendak membunuh mereka berdua karena sudah tahu rahasia miliknya. Lalu seketika ketua Wensang datang ke sana untuk menghentikannya dan betapa terkejutnya ia setelah melihat sang ketua yang ternyata masih hidup. Singkatnya, Ming Chong ditangkap dan hendak disidang. Luli yang berada di sana lalu berterus terang kalau semuanya ini adalah rencananya. Ia pun bercerita di saat itu ketua Wensang memang sekarat dan hendak mati. Beruntungnya ia datang tepat waktu dan memberikan obat penawar. Lalu ia bersama ketua Wensang membuat skenario untuk mencari siapa pelakunya dengan membuat kematian palsu. Wang Jian juga memang sengaja menakutinya dan membuat ia bersama Sue ditangkap. Dengan begitu Ming Chong akan lengah dan mengungkap kesalahannya sendiri. Saat ini ketua Wensang pun memerintahkan para murid untuk mengurung Ming Chong ke dalam penjara sebelum disidang esok hari. Sementara Luli bersama teman-temannya diberikan hadiah atas keberhasilan mereka yang telah mengungkap masalah yang terjadi saat ini. 剪个这身段，还有这个演技，需要演技啊？台词很长的好不好？ Singkatnya esok hari pun tiba. Luli bersama Li Shao langsung menemui Bai Feng yang merupakan otak dari masalah saat ini. Tentu saja Bai Feng sangat terkejut melihat Li Shao yang masih hidup. Ia pun kembali dibawa ke dalam alam ilusi milik Luli. Dan di sana Li Shao menantangnya bertarung. Siapapun yang menang, maka mereka yang berhak memiliki Luli. Pertarungan pun dimulai dan terlihat jelas Li Shao sangatlah mudah untuk mengalahkannya. Luli pun mendekatinya sambil mengatakan ia akan memutuskan hubungan ia bersama Bai Feng dan tidak akan mengenal satu sama lain. Ia sangat kecewa melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh Bai Feng dan di sana Bai Feng hanya bisa menangis tanpa berkata apapun.
Di ruangan sidang, terlihat Bai Feng bersama Ming Chong lalu dipanggil karena salah satu dari mereka sudah ketahuan melakukan kerja sama dengan Awen. Namun Bai Feng menepis dan menjawab yang melakukan itu adalah Ming Chong, yang tentu saja Ming Chong juga menyangkal tuduhan itu dan mereka berdua pun saling tuduh-menuduh. Fang Zhan lalu mengecek tubuh Ming Chong dan mendapati mutiara energi milik Awen, sehingga sang ketua menjadi sangatlah marah dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun Ming Chong terus menyangkal dan bersumpah itu bukan miliknya, melainkan milik Bai Feng. Akan tetapi barang bukti berada di tubuhnya dan ia tidak bisa mengelak lagi. Ia yang merasa kesal mencoba membunuh Bai Feng yang telah menjebaknya, namun dihentikan oleh sang ketua. Lalu di sana Bai Feng berpura-pura bersedih agar tidak ketahuan. Sang ketua lalu berkata energi spiritual milik Ming Chong akan dibinasakan supaya menjadi manusia biasa dan lalu diusir dari perguruan ini. Sedangkan Bai Feng statusnya diturunkan menjadi murid biasa dan dianggap seperti pelayan. Singkatnya, semua masalah telah selesai. Yang saat ini Luli dan Li Xiao semakin dekat satu sama lain. Sesaat Li Xiao bertanya kenapa waktu itu ia menghilang beberapa hari dan pergi kemana. Luli lalu teringat tentang kutukan pemakan jiwa di tubuhnya yang sempat diobati oleh henna untuk sementara waktu agar tidak kambuh lagi. Lalu Luli beralasan ia tidak kemana-mana dan hanya beristirahat saja. Kemudian semua murid dikumpulkan dan saat ini Luli bersama Li Xiao harus melewati ujian terakhir, yaitu masuk ke dalam dimensi pedang bulan. Siapapun yang berhasil keluar maka akan memiliki pedang tersebut yang akan menjadi penyelamat dunia. Setelah masuk ke dalam dimensi itu, mereka berdua pun langsung terpisah satu sama lain. Li Xiao yang berada di sebuah tempat dan bertemu dengan Luli namun berbeda penampilan. Ia pun terkejut karena di dalam mimpinya ia sering melihatnya dan baru tahu pria yang sering ia lihat di dalam mimpinya itu adalah Luli. Sedangkan Luli sendiri tiba-tiba diserang oleh Li Xiao. Ia pun juga terkejut melihat penampilannya yang seperti seorang dewa. Menyadari semuanya ini adalah ilusi, ia pun segera mencekiknya. Siapa sangka hal tersebut langsung terhubung ke Li Xiao yang langsung dicekik juga. Untung saja mereka berdua sadar semuanya ini adalah ilusi yang dibentuk memang untuk mereka berdua agar saling membenci. Dan seketika Luli bersama Li Xiao terlempar dari dimensi itu yang segera dibantu oleh ketua Wensang. Di sana sang ketua bertanya siapa yang duluan berhasil menaklukkan ilusi di sana. Luli menjawab kalau Li Xiao lah yang lebih dulu berhasil daripada dirinya, sehingga Li Xiao langsung dinobatkan sebagai pemilik pedang bulan. Sementara Luli akan menjadi pewaris pemimpin perguruan Wu yang berikutnya. Li Xiao lalu diberikan rumput kaisar dan harus mengekstrak ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil, ia sendiri yang akan mencabut pedang bulan di sana. Lalu setelah itu Luli pergi menemui gurunya dengan mengatakan kalau Li Xiao akan segera menarik pedang bulan. Ia pun bertanya apakah berbahaya atau tidak Li Xiao melakukan itu karena ia takut akan terjadi apa-apa kepadanya. Dan tiba-tiba sang guru seketika mengurungnya di sana. Karena apabila Li Xiao menarik pedang bulan maka energinya akan dihisap oleh pedang tersebut yang menyebabkan Li Xiao akan mati. Tentu saja Luli sangat terkejut dan berusaha keluar dari sana untuk menghentikan Li Xiao. Namun ia tidak bisa karena sang guru tidak ingin ia mati, makanya sang guru mengurungnya di sana. Kalau harus memilih, sang guru lebih baik memilih Li Xiao yang mati daripada dirinya. Luli akhirnya sadar pantas saja gurunya ini memaksanya untuk membantu Li Xiao untuk menarik pedang bulan tersebut. Sedangkan di tempat lain, Li Xiao tak sengaja melihat gerak-gerik Bai Feng seperti mencurigakan. Ia pun mengikutinya dari belakang dan melihat Bai Feng bertemu dengan Luli. Di sana Bai Feng membuat sebuah ilusi yang seolah-olah Luli berada di sana, padahal sebenarnya tidak ada. Lantas Luli palsu di sana mengatakan ia yang sengaja mendekati Li Xiao agar bisa merebut pedang bulan nantinya, dan cintanya selama ini hanya untuk Bai Feng, yang membuat Li Xiao menjadi sangatlah bersedih melihatnya. Di saat ia mendekati Luli, seketika menghilang. Ia pun lantas bertanya kepada dan Luli saat ini, namun Bai Feng tidak mau menjawab.
Yang pada akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun telah mulai. Ia akan menarik pedang bulan. Namun karena kejadian tadi, ia terus mengingat mengenai Luli yang selama ini hanya memanfaatkannya saja, yang membuat ia sangat bersedih dan kecewa. Sementara Luli berusaha keluar dari segel tersebut. Dengan sekuat tenaga ia pun menerobos keluar dan berhasil. Ia pun segera menyusul Li Shao dan melihatnya sedang bertarung nyawa untuk mencabut pedang bulan di sana. Dengan menyadari pedang itu dapat membunuh Li Shao, ia pun berusaha untuk membantunya agar jangan menarik pedang bulan. Singkatnya Luli membawanya ke dalam alam ilusi miliknya dan terlihat Li Shao berhasil menarik pedang bulan. Namun terlihat jelas pedang itu seketika menyerap semua energi milik Li Shao. Lalu Luli berusaha mengambil pedang tersebut agar Li Shao tidak terbunuh. Namun di sana Li Shao menolaknya karena kecewa terhadapnya yang selama ini hanya memanfaatkannya saja. Tentu saja Luli merasa heran sejak kapan ia memanfaatkannya, padahal selama ini ia tulus mencintainya. Ia pun mengatakan pedang bulan dapat menyerap energinya yang mengakibatkan Li Shao bisa mati. Namun tetap saja Li Shao salah menduga dan berpikir Luli akan merebut pedang itu darinya. Suasana semakin kacau di saat Bai Feng datang ke sana dengan memanfaatkan kesalahpahaman itu. Karena hal tersebut Li Shao semakin kecewa dan salah paham kepada Luli. Luli,你一直在利我，你一直都在杀我。Bai Feng lalu berusaha merebut pedang itu dari tangannya, namun segera dihentikan oleh Luli hingga ia yang terluka parah. Seketika mereka bertiga langsung keluar dari alam ilusi itu. Kemudian Henna pun datang ke sana dan membawa Li Shao pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, semua murid datang ke tempat itu dan melihat menara bulan telah hancur berantakan, sehingga ketua Wen Sang pun merasa khawatir. Sementara itu Henna membawa Li Shao ke dalam istana miliknya dan pedang bulan juga ia sembunyikan untuk sementara waktu. Hal tersebut energinya terkuras habis karena tidak ada satupun orang yang bisa memegangnya. Bahkan Li Shao sendiri tidak bisa memegang pedang bulan karena pasti akan tewas terbunuh. Singkatnya Luli menanyakan apa tujuan Guru Luseng mencari pedang bulan karena ia tahu kalau Li Shao akan mati setelah menarik pedang bulan tersebut. Dan di sini sang guru memberitahukan kalau Li Shao adalah pewaris Dewi Yaoling, yang kemudian sang guru pun memberitahukan jati diri dari Luli sebenarnya, yang dimana Luli memiliki setengah jantung dari Dewa Luo karena dulu Dewi Yaoling membelah jantung Dewa Luo menjadi dua. Setengah jantung ada pada Luli yang saat ini dan satunya lagi tersegel di kediaman dewa. Dari dulu Lui dan Li Shao mewarisi dendam di antara mereka berdua yang membuat Luli hidup menjadi bayangan dan akan menghilang. Karena itu ia menyuruh Luli untuk menarik pedang bulan agar Luli bisa menyerang kediaman dewa dan mendapatkan setengah jantungnya, dan jika Luli berhasil maka Li Shao akan mati. Li Shao yang juga sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian Henna yang ada di sana pun menenangkannya. Ia meminta agar Li Shao tidak menggunakan esensinya lagi. Untuk pedang bulan ia meminta tidak perlu khawatir karena ia yang sudah menekannya agar tidak membuat Li Shao semakin parah. Li Shao lalu menanyakan hati seperti apa yang dimiliki oleh Luli yang bisa berpura-pura dan tidak menganggapnya penting, dan semuanya hancur hanya karena sebuah pedang. Namun Henna memintanya agar Li Shao bisa menanyakan kepada hatinya sendiri. Kemudian Henna menggunakan teknik seluringnya untuk membawa Li Shao ke dalam hatinya untuk melihat seperti apa Luli bagi hatinya. Tiba-tiba benda pemberian Luli menghilang dari tangannya. Bagi hatinya Luli hanyalah seseorang yang hanya memanfaatkan dirinya. Padahal Luli rela mati demi menyelamatkan Li Shao karena hatinya sudah dipenuhi oleh Li Shao. Namun di sini Li Shao malah memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Di sini Li Shao bisa meminta agar Henna tidak perlu khawatir. Ia hanya tidak tahu mana yang bisa ia percaya dari Luli.
Guru Luseng tidak menyangka kalau Luli bisa berbuat seperti ini untuk Lisau. Ia pun memberitahunya cara menyembuhkan Lisau dengan mencari zither pemakan tulang. Perjalanan Luli kali ini akan penuh bahaya dan mungkin saja akan mati. Namun Luli sudah berjanji akan melindungi Lisau, bahkan jika ia harus mati mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, Henna pun mencoba menyembuhkan Lisau meski percuma. Henna hanya berharap mereka masih memiliki zither penghancur tulang. Tak lama kemudian, Luli pun datang ke sana. Henna memberitahukan kalau Lisau dalam bahaya dan Luli pun menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu. Saat ini Henna sudah tidak bisa lagi mengendalikan luka Lisau. Karena itu ia pun datang untuk menanyakan keberadaan zither penghancur tulang tersebut. Sementara itu Guru Luseng sedang berlatih di rumahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Fujun yang merupakan adik dari Henna. Meskipun mereka bukan satu klan, namun mereka berdua punya tujuan yang sama, yaitu Fujun menawarkan Guru Luseng mendapatkan pedang bulan. Namun Guru Luseng harus menemukan orang yang bisa menaklukkan kediaman dewa, dan Guru Luseng pun menemukan orang tersebut. Setelah itu Luli melakukan perjalanan mencari zither penghancur tulang, yang mana hal itu akan sulit ditemukan. Namun Henna mampu merasakan keberadaannya karena ia yang berhasil dari klan air. Oleh karena itu ia memberikan sedikit esensinya kepada Luli agar Luli mampu menemukan keberadaan zither tersebut. Kemudian Fujun pun datang ke tempat Lisau berada, yang pada awalnya berniat untuk membunuhnya. Namun Fujun mengurungkan niatnya. Ia pun lalu pergi ke tempat Henna menyimpan pedang bulan. Walaupun muncul, namun Fujun tidak bisa menyentuhnya. Semua itu karena Henna sudah memasang mantranya. Bagi Henna, pedang bulan tidak seharusnya mereka sentuh. Namun Fujun juga merasa kalau Lisau sudah tidak berguna, yang membuat mereka pun mengadu kekuatan di sana. Henna lalu mengingat ketika Luli memberikan pil esensi dari api spiritual. Walaupun seharusnya Luli akan membutuhkannya untuk perjalanannya. Luli lalu menitipkan Lisau kepadanya dan dia berjanji akan kembali demi Lisau. Terlihat Luli yang tergeletak di danau batu es yang sangat dingin. Kulitnya terlihat sudah pecah dan malah bertambah semakin sakit. Melihat itu Luli merasa senang karena pertanda zither penghancur tulang semakin dekat. Karena zither penghancur tulang akan memberikan efek kepada orang yang akan mendekatinya. Meski rasa sakitnya juga semakin parah, namun Luli bertekad ia pasti akan menemukan zither tersebut untuk menyelamatkan Lisau. Lisau juga akhirnya sudah terbangun. Ia tahu Henna berbohong tentang tidur yang sudah ia habiskan, yang mana Henna tidak sehebat Luli ketika berbohong. Saat tertidur ia merasa tidak bisa bangun lagi. Namun Henna meminta Lisau agar selalu mengingatkan diri untuk bangun. Karena masih ada orang yang sangat mencintai Lisau, Henna pun memberitahukan kalau Lisau bisa bangun berkat Luli yang memberikan obat esensi api spiritual yang mereka dapatkan dulu. Yang saat ini Luli sedang pergi untuk mengambil zither penghancur tulang dan harus menderita sakit ribuan kali dari Lisau rasakan. Henna sendiri juga tidak tahu apakah saat ini Luli masih hidup atau tidak. Bahkan ketika Luli datang ke sini, Luli tidak pernah mengungkit pedang bulan itu, yang artinya selama ini Luli mencintai Lisau dengan setulus hatinya dan tidak bermaksud untuk memanfaatkan Lisau agar Luli bisa mendapatkan pedang bulan tersebut. Dengan kekuatan pohon suci, Henna berniat mengirimkan Lisau ke Luli. Namun jika kambuh lagi, Henna pun tidak bisa menyelamatkannya. Lisau pun tidak peduli dan ia hanya ingin bertanya kepada Luli. Luli pada akhirnya sampai di ujung perjalanannya. Terlihat zither penghancur tulang sudah berada tepat di hadapannya. Namun zither itu tiba-tiba menyerang Luli. Namun ia yang tidak ingin mati karena harus menyelamatkan Lisau terlebih dahulu. Ketika ia tidak sanggup lagi, ia pun mendengar suara Lisau yang membuat Luli nekat untuk mendapatkan zither tersebut. Namun tiba-tiba muncul sosok Lisau di sana dan Luli mengira kalau itu hanya mimpi belaka. Ia pun mengungkapkan semua perasaannya yang ingin ia sampaikan kepada Lisau.
Namun Lisau menjelaskan kalau ini kenyataan. Ia datang ini bertanya kepada Luli walau semuanya sudah terjawab. Di sini Lisau pun bisa bertekad akan mempercayai Luli apapun yang telah terjadi. Namun tiba-tiba Lisau menghilang dari hadapan Luli dan masuk ke area Zither penghancur tulang. 他在对我说什么？ Lalu Zither itu menghasut Lisau untuk membenci Luli dan meyakinkan kalau Luli masih terus menipunya dan memaksa untuk segera membunuh Luli. Di sini Lisau tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menyentuh Zither itu, dan di saat ia menyentuhnya, tiba-tiba Zither itu menyerang Luli. 自己的眼睛、耳朵，我都会信他。 Zither itu terus berusaha mengendalikan Lisau, namun Lisau ingin percaya kepada Luli dan pada akhirnya mereka pun bisa mendapatkan Zithernya. 现在 充满了恨意。 Cerita pun beralih di kediaman dewa. Di saat itu Ningke yang merupakan adik dari Dewa Luo sedang datang menemui Dewa Wansu. Ia datang untuk memberikan obat yang sudah ia buat. Namun sebagai gantinya ia meminta agar bisa bertemu dengan kakaknya yaitu Dewa Luo. Akan tetapi Dewa Wansu melarangnya karena Dewa Luo yang sedang bermeditasi. 出关啊！ Lalu tiba-tiba sebuah cahaya hitam datang menyerangnya. Dewa Wansu kemudian memeriksa keadaan Ningke dan tahu kalau cahaya itu berasal dari Zither penghancur tulang. Mengetahui Zither tersebut kembali muncul, Linky pun berniat akan turun untuk mendapatkannya kembali dikarenakan pastinya ada seseorang yang telah mencurinya. Singkatnya Luli bersama Lisau pada akhirnya sampai di klan air. Namun mantra pemakan jiwa sudah semakin parah. Lalu Hena kemudian menekannya agar sakit yang diderita oleh Luli menjadi membaik untuk sementara waktu. Lisau kemudian menunjukkan Zither tersebut yang sudah mereka dapatkan. Sementara Linky yang sudah sampai di danau es pun merasakan jejak senjata di sana. Ia juga merasakan aura Hena yang tertinggal di sana. Ia berencana meminta bantuan kepada perguruan Wuyang untuk masalah ini. Lalu ketua Wensang mendapatkan surat permintaan bantuan tersebut. Padahal Luli sebenarnya sudah berniat mengembalikan pedang bulan kepada klan dewa. Namun Linky justru akan menyerang klan air dan membutuhkan bantuan mereka. Kemudian tetua siluman klan air yang mengetahui masalah itu pun meminta Hena untuk mengembalikan Zither tersebut. Hena yang mengetahui masalah itu pun memberitahukan kepada Luli dan Lisau. Mendengar itu Lisau menyalahkan dirinya sendiri. Lalu ia pun meminta dikembalikan saja Zither tersebut. Namun Luli ingin mengobati Lisau terlebih dahulu. Namun Hena tahu dewa yang datang itu adalah Linky yang sangat membenci dengan klan air. Walaupun Zither itu dikembalikan, Linky tetap akan mempersalahkannya. Karena itu Luli berniat menemui Linky seorang diri. Ketika bertemu, Linky pun mempertanyakan kenapa Zithernya telah rusak. Lalu Luli pun menjelaskan kalau ia yang sudah mengambil Zither tersebut. Zither itu terputus sendiri tanpa sengaja dan ia bisa menemukan Zither itu berkat esensi yang Hena berikan. Lalu Luli meminta Linky memberikan kelonggaran. Ia yakin kalau Hena mampu untuk memperbaiki Zither tersebut. Linky pun menurutinya dan memberikan ancaman kalau sampai gagal, maka tidak hanya klan air yang dalam bahaya, namun Lisau juga. Sementara itu Guru Luseng yang sedang membuat obat didatangi oleh Fujun yang memberitahukan keadaan alam siluman saat ini yang mungkin saja klan siluman akan segera musnah. Saat ini Fujun bisa saja membunuh Linky, namun ia takut akan membuat kekacauan. Oleh karena itu ia ingin memperbaiki Zither tersebut. Lalu Guru Luseng mengatakan kalau Zither itu hanya bisa diperbaiki oleh Raja Siluman atau keturunannya. Fujun pun kembali ke klan air dan memberitahukan hal itu kepada Hena kalau mereka memerlukan nadi keturunan klan siluman untuk memperbaiki Zither tersebut dan mereka lah merupakan keturunan dari Raja Siluman itu. Hena yang mengetahui hal itu pun berniat mengeluarkan nadi miliknya. Namun Fujun menghentikan Hena melakukan ini karena baginya Hena lebih penting dari apapun. Oleh karena itu ia pun memberikan nadinya untuk menggantikan Hena.
Setelah itu Henna pun akan memasang nadi itu ke zithernya dan Henna pun berhasil untuk melakukannya, namun tidak memberitahukan kalau itu merupakan nadi milik Fujun yang merupakan adiknya. Setelah itu, Li Shao pun memainkan zither itu dan Fujun yang ada di sana menikmati lagu itu sambil meminum arak. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Li Shao. Lalu Henna pun meminta tenang kepada mereka semua karena Li Shao yang sudah pulih dan hanya perlu untuk Li Shao beristirahat mengembalikan energinya. Li Shao pada akhirnya terbangun, namun ia langsung mengkhawatirkan kondisi Luli dan Luli meminta agar Li Shao tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kemudian Luli memintanya untuk menutup mata dan mendengarkan detak jantungnya, lalu memberitahukan kalau ia hanya memiliki setengah jantung dan baginya setengahnya lagi adalah Li Shao. Sementara itu Fujun menggunakan mantra milik Lu Sheng untuk menyembuhkan lukanya. Ia rela mengorbankan dirinya demi rakyat silumannya. Kemudian Li Shao dan Luli akan kembali ke perguruan Wuyang. Namun datang Henna ke sana dan datang juga Henna yang menghentikan Aohen. Sementara di markas Aohen, terlihat Linky yang sudah datang menyerang dan pasukannya tidak bisa menemukan keberadaan Aoyin yang merupakan anaknya Aohen. Namun dengan inti spiritualnya, Linky pun berhasil menemukannya. Sementara Aohen mendengar teriakan dari anaknya tersebut, ia pun langsung segera bergegas kembali ke markasnya. Namun ia melihat anaknya yang sudah menghilang dan ia tahu kalau semuanya ini perbuatan dari klan dewa. Lalu Li Shao pun berterima kasih atas bantuan Henna itu. Di sana terlihat Luli yang tidak suka kepada Henna dan begitu juga dengan Henna karena mereka berdua yang memiliki perasaan sama kepada Li Shao. Setelah itu mereka berdua pada akhirnya kembali ke perguruan, yang pada akhirnya ketua Wensang pun mengumpulkan semua murid di aula dan mengumumkan kalau Li Shao akan segera pergi ke kediaman dewa. Semua orang yang mendengar itu merasa iri dengannya, namun Li Shao malah berniat menolak. Di sini sang ketua pun tidak bisa melakukan apapun karena ini perintah dari kediaman dewa. Sang ketua pun paham akan perasaan Li Shao saat ini, sehingga ia akan membiarkan Luli untuk mengantarnya. Bahkan pedang bulan juga akan diserahkan kepada Luli beserta seluruh masa depan perguruan ini, yang artinya Luli nantinya akan menjadi penerus memimpin perguruan ini. Kemudian Luli pergi menemui Bai Feng di alam ilusi. Dengan semua kejahatan Bai Feng yang lakukan, Luli sudah tidak memikirkan lagi hubungan mereka dulu dan meminta tidak mencampuri urusannya tersebut. Kemudian datang guru Lu Sheng ke sana yang marah kepada Bai Feng karena Bai Feng yang juga tidak mau mendengarkan perintahnya. Demi Li Shao, Luli rela melepaskan kesempatannya menjadi seorang dewa. Namun dengan Li Shao yang pergi ke kediaman dewa, Li Shao akan menjadi abadi, sedangkan ia akan menua dan melemah. Namun bagi Luli, ia sudah puas dengan semuanya ini. Hingga sang guru menghasutnya untuk menganjurkan monumen 4 musim dengan iming-iming akan bisa bersama Li Shao. Bahkan tidak akan ada yang bisa memisahkannya. Saat ini mereka berempat sedang melakukan pesta sebelum perpisahan karena Li Shao esok hari akan pergi ke kediaman dewa dan meninggalkan perguruan ini. Setelah itu Li Shao mendatangi Luli yang sedang melamun. Lalu Luli memberitahukan mungkin saja ada cara bagi mereka untuk bersama-sama lagi. Sementara di kediaman dewa, terlihat segel monumen 4 musim sudah semakin melemah dan Dewa Wansu pun hanya bisa berharap kalau Li Shao bisa memperbaikinya. Lalu keesokannya Luli membawa seekor ikan koi dan ketika ditaruh di sungai, ikan itu pun berubah menjadi perahu. Dengan itu Luli akan membawa Li Shao ke kediaman dewa. Mereka pun diangkat ke atas langit dan dibawa oleh Dewa Wensu untuk sampai ke kediaman dewa. Dewa Wansu yang masih mengingat mereka berdua di pertemuan sebelumnya, ia merasa Luli memang pantas untuk menjadi pewaris perguruan Wuyang.
Kemudian datang Lingki ke sana menemui Dewa Wansu. Ia pun diminta untuk menggantikannya memandu Luli dan Lisau. Namun Lingki dengan acuh memberitahukan tempat yang akan mereka tuju dan pergi begitu saja. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.